cuaca sudah kembali cerah, di Jakarta saja Anda bisa menikmati Jakarta dengan cara berjalan kaki. Kesenuma diberikan kepada orang-orang yang Anda kasih. Pemirsa, Indonesia negara yang alamnya sangat kaya, namun nyatanya sebagian rakyat kita masih hidup menderita. Bahkan untuk makan sehari-hari mereka mengandalkan kerak sisa nasi dan menanti pemberian dari tetangga. Pemirsa, memperingati Hari Pemberantasan Kemiskinan Sedunia, rekan saya ini Michael Chandra akan mengajak Anda melihat ironi kehidupan masyarakat miskin yang terabaikan di tengah kasus korupsi yang merajalela. Ya. Dan selama sang penguasa tidak bisa lepas dari korupsi, persoalan kemiskinan akan semakin jauh dari solusi. Dan berikut Kacamata Michael. Anda masih ingat kisah Bu Sarmi? Wanita tunanetra warga desa Watu Agung, Banyumas ini sehari-hari harus berjuang mencari daun cengkeh untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Meski tinggal di rumah tak layak huni dan berpenghasilan Rp4.500 per hari, Sarmi bertekad bisa menyekolahkan putrinya. Namun derita Sarmi seakan sirna. Rumah gubuknya berukuran sekitar 10 meter persegi dan berdindingkan anyaman bambu, kini berubah menjadi hunian permanen berkat bantuan Pemda Banyumas, TNI, kepolisian, dan masyarakat setempat. Sing teng ati kepripun rasane capik digawekaken omah malih. Butuh niku. Dia nggak senang dah. Senang. Nggih. Tapi tetep ade matusi godhong cengkeh nggih putrane nggih. Nggih. Nggih pahal. Nggih. Nggak sanggup sekolah. Menapa malih? Dia nggak sanggup sekolah, nggak tuku napa-napa. Kebahagiaan Bu Sarmi ini tak dirasakan Endang, warga Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mereka terpaksa hidup bertahun-tahun di rumah tak layak huni dekat dengan kandang ayam. Keluarga ini menggantungkan hidup sepenuhnya dari pekerjaan Eni, istri Endang. Berbekal Rp20.000 per hari, keluarga Endang mencoba bertahan hidup. Kisah Endang hanyalah satu dari sejumlah potret kemiskinan lain yang ada di berbagai daerah di tanah air. Di NTB misalnya, sebuah keluarga berjuang demi bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan saat tak ada penghasilan, mereka hanya mengandalkan kerak sisa nasi dan pemberian tetangga untuk bisa bertahan hidup. Data BPS atau Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin per Maret 2013 mencapai sekitar 28 juta jiwa atau 11,37% dari total penduduk Indonesia. Ya, yang jadi masalah bukan soal miskin kan, ini kan dimiskinkan. Saya teringat pernah sekali itu cuman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak Prof. Nila, urusan beliau untuk MDGs, dan saya sama-sama Ibu Ani kita terbang ke Pontianak lebih 1,5 tahun yang lalu. Waktu lagi nunggu orang datang ke pesawat untuk menerima beliau, menjemput beliau, beliau tunjukkan pada saya, lihat Pak Dilon, begitu hijau. Saya bilang, ya Bapak Presiden, tidak ada alasan kenapa seorang pun warga negara Indonesia harus miskin. Jadi nggak ada alasan, betulnya. Alasannya hanya tidak kekurang berpihakan yang hilang dari kita, kebersamaan dan kesetaraan. Sudah ada kelompok-kelompok dalam masyarakat ini yang merasa lebih dari yang lain. Lebih mungkin kena primordial, lebih mungkin kena ideologi, lebih mungkin kena menguasai harta, posisi. Nah, ini yang mengancam sirnanya Indonesia kita ini. 68 tahun usia negeri yang disebut Gemah Ripa Lojinawi nyatanya tak membuat masyarakatnya sejahtera. Negara yang alamnya kaya, rakyatnya masih saja menderita. Selama sang penguasa tak bisa lepas dari korupsi, persoalan kemiskinan akan semakin jauh dari solusi. Pemirsa, sungguh ironis. Di tengah banyak masyarakat yang dibalut kemiskinan dan harus berjuang demi bertahan hidup.
Ternyata ada segelintir orang di negeri ini yang dengan seenaknya terus memperkaya diri dengan cara yang tidak patut dan mengabaikan nasib kaum papa. Sudah sepatutnya, mulai dari sekarang, setiap dari kita menumbuhkan rasa empati, rasa ingin berbagi kepada sesama, dan mengenyahkan sikap tamak. Uluran tangan dan peran serta untuk mendidik masyarakat miskin agar mandiri tentu akan lebih membantu kehidupan perekonomian mereka yang terabaikan. Demikian Kacamata Michael untuk saat ini. Kita akan jumpa lagi dengan topik berbeda minggu depan. Jadi simak terus Kacamata Michael.